Ade, ya ini salah satu pelanggan saya yang dari nol memulai ini. Nah, dari di zaman di kaki lima di Blok M sampai sekarang masih ingat. Jadi tahu betul dia perjuangan saya ini. Nah, mulai dari toko 3 kali 2, nggak sampai ya? Nggak sampai. 3 kali 1,5 ya? 2,5 kali 1,5. Nah, ini Bapak namanya. Iya, waktu itu saya ingat sekali Bapak ini merintis di bidang usaha, waktu itu ikut orang ya, akrilik. Iya. Udah gitu dia mencoba untuk memberanikan diri untuk menggeluti akrilik. Bapak ini gosok sendiri, moles sendiri, dan akhirnya bisa besar seperti ini. Iya. Ya, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, guys, pas kebetulan datang nih mesin kita nih. Nah, ini mesin kita dari Nocai yang setengah triplek nih Pak. Ini amunisi baru kita ini. Untuk mempercepat proses produksi. Dan ini pengiriman kita Pak Ade. Ini kita mau kirim ke Padang sama Pekanbaru. Jadi rutinitas setiap hari kita seperti ini. Gitu. Jadi kita di sini udah ada 3 kita. Yap, halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Gimex. Kali ini kita berada di markas besarnya Ali Creasindo yang di mana Om? Cinere Depok. Di Depok, oke. Kita nggak perlu ngenalin lagi karena beliau ini udah master banget di tentang plakat itu loh. Kayak baju sama kayak. Iya, hitam-hitam kita hari ini. Janjian kita. Oke. Oke teman-teman, kita akan biasanya ya, itu kan ngobrol tentang perjalanannya Om Ali, ya kan? Iya. Tentang meniti bisnisnya bagaimana gitu kan. Nah, sekarang kita yang buat beda ini. Ya. Oke Om Ali, selamat siang Om Ali. Ya, siang Mas Ade dari Surabaya jauh-jauh. Betul. Sini. Iya, betul. Kebetulan Vertical di Gimex kan lagi ngeliput yang di G-Expo kemarin di G-Expo, All Print, iya. ya kan? Jadi saking banyaknya yang bilang kapan nih Om Ali diliput, kapan Om Ali diliput. Nah, hari ini kita bisa ngeliput gitu loh. Iya. Ya kan? Alhamdulillah banget. Om Ali kita gini, langsung ke titik-titik poinnya aja lah ya. Karena teman-teman juga udah tahu perjalanannya, pengen ngerti gimana kembang bisnisnya gitu ya. Nah, kira-kira untuk saat ini si Ali sendiri, Ali Creasindo itu mesinnya udah berapa biji ya kira-kira? Untuk mesin produksi ya. Produksi. Di luar cetak sama mesin laser. Oke. Itu per hari ini datang lagi itu satu. Yang dari Taiwan mesin milling. Milling. Ya, Oke. CNC milling. Oke. Jadi kita ada 12 mesin. 12 mesin. Wow. Yang tadi Bang Adik lihat 6. Nah, Sisanya itu di pabrik satunya lagi. pabrik satunya lagi. Ya, jadi per tahun depan kita ada penambahan beberapa tempat. Pelebaran tempat lah. Pelebaran tempat. Untuk benar-benar perusahaan ini menjadi industri benar-benar manufaktur. Yang semuanya 80% itu dikerjakan dengan standar bisa dibilang internasional. Oke. Ya. Oke. Jadi serba komplit semua, mesin-mesinnya, ya semuanya lah. Udah komplit banget gitu ya. Udah komplit hampir. Nah, kira-kira untuk kita ngomong bisnis yang lain, maksudnya teman-teman yang lain. Kira-kira yang kayak Pak Ali sendiri nih, untuk di Indonesia ada nggak kira-kira? Banyak sih Pak. Sebetulnya banyak ya? Mulai dari pemain kecil, sedang, menengah banyak. Banyak, Tapi untuk saat ini kenapa saya dikenal di dunia plakat? Karena saya fokus. Saya hanya main di komunitas dunia printing dan tidak melayani corporate. Oke. Ya, retail pun bisa dihitung sayanya. Oke. Gitu. Kenapa saya hanya main di komunitas printing aja untuk melayani agen-agen reseller? Saya pada dasarnya saya menjaga pasar. Oke. Ya, jadi saya produksi
contoh saya produksi Mas Adik biar jualan. BCA mau ke saya, BNI mau ke saya, kampus besar mau ke saya, ya biar langsung teman-teman yang ngurus saja. Saya cukup yang produksi aja. Jadi keseimbangan balance pasar itu ada harga itu. Jangan mentang-mentang kita bisa main di segala produksi bisa, kita bisa main hancurin harga. Oh enggak bisa. Oke. Berarti sistemnya kolaborasi nih ya? Iya. Kolaborasi. Nah kira-kira untuk satu Indonesia sendiri, itu udah berkolaborasi berapa orang sih kira-kira? Untuk saat ini udah hampir seluruh Indonesia. Tiap provinsi, kota besar, kabupaten, kita udah ada perwakilan. Oke. Iya. Siap. Udah ada. Berarti di Indonesia tadi ada titik-titik yang udah dibuat gitu ya? Udah semuanya udah ada. Database-nya saya ada semua dari pemain kecil, menengah ke atas, pemain besar, ada semua. Wow. Oke. Itu tentang ini distribusi lah ya? Iya. Oke. Sekarang kita ngomong tentang produksinya. Kita lihat kan tadi kan ada hampir semua titik di Indonesia ada. Iya. Nah kira-kira distribusinya, nah untuk Ali sendiri, itu untuk produksinya sekarang, itu ribet nggak sih? Banyak banget gitu ya? Enggak sih, dari 120 model itu pasti ada beberapa produk yang kurang laku. Ada yang best seller, nah kita fokus ke best seller ini. Ya, yang best seller tuh bisa dibilang ada 25. 25 pembeli terbanyak ya? 25 produk. Makanya untuk 25 produk ini kita genjot habis-habis setiap hari. Bahkan sampai sekarang tuh di industri saya tuh masih waiting list. Wow. Berarti dari 100 berapa tadi? 120 model. Iya. Model ya? Dengan tiga bahan. 3 bahan. Akrilik, kayu, timah, fiber, ya banyak sih. Banyak ya? Ada kelima. Berarti dari 1-2 berapa itu setengahnya udah produk paling laku lah ya? Iya. Wah, oke. Berarti kan harus memang satu titik harus memenuhi mereka semua ya? Iya. Nah, kira-kira untuk produksi tadi di 12 mesin tadi ya? Oke. Untuk 12 mesin tadi kira-kira mumpuni nggak ya? Satu hari berapa kira-kira? Kita kapasitas per hari ini secara apa ya? Hitungan global sebulan. Itu baik yang tipis maupun yang tebal maupun yang sedang maupun yang custom itu per hari sudah hampir 1000 piece. Per hari 1000 piece? Iya. Oke, sekarang yang ditanyakan tadi sehari 1000 piece dengan tingkat kesulitan yang seperti apa sih kira-kira? Kalau gampang mungkin gampang lah ya, 1000, orang motong-motong gini aja. Nah kalau memang yang sulit juga 1000 juga? Ya. Itu secara random. Campur, kita nggak bisa, belum kita ini sih. Oke. Iya, secara global. Berarti pokoknya produksi 1000 gitu ya? Mau yang susah, apa yang mudah, pokoknya 1000? 1000. Oke. Nah kira-kira untuk daerah-daerah yang terpencil nih Om? Terpencil ada. Ada juga ya? Juga, dari Sabang sampai Merauke gitu. Oke. So gini, Om Ali ini udah terlalu ngetop gitu loh. Jadi kadang-kadang ada yang di pojok sana daerahnya kan. Itu Om Ali kapan kesini misalnya, terus kapan saya dapat contohnya, sampelnya. Karena di sini di tempat kami, di situ banyak permintaan, cuman nggak sampai ke sana lah, nggak sampai ke sana gitu ya. Nah kali ini kita pengen tahu kira-kira Om Ali udah seberapa besar sih bisa menjangkau mereka tuh kira-kira besarnya. Besar dalam arti apa nih? Besar jadi produksinya sebesar apa gitu, bisa menjangkau mereka misalnya yang di Ambon 1000 untuk mereka, karena ada titik-titik itu gitu. Nah kira-kira untuk se-Indonesia sendiri dalam sebulan itu 1000 tadi ya? Per hari. Oh per hari? Iya. Wow. Bang Ade lihat sendiri tadi kan mesin 3 tuh, mesin 6 tadi nggak berhenti. Oke. Itu masih banyak tumpukan. Jadi di kepala saya ini bingung nih, jadi antara sebulan dan per hari, ternyata per hari itu 1000. Iya. Jadi seminggu udah berapa gitu teman-teman. Nah kira-kira untuk sistem sendiri Pak ya, kita ngomong sistem sekarang ya, karena di 1000 itu nggak mudah gitu loh. Nah kira-kira untuk nyusunnya barusan yang udah di packaging, atau yang mulai dari awal, terus kayak ada yang di bilas apa namanya itu, yang dibilas sama dipoles ya, terus juga yang dipotong-potong, itu memang tim sendiri udah
Udah, kita udah masing-masing. Mesin si A kerja tugasnya apa? Mungkin lurus. Si B si miring. Si C yang belok-belok. Jadi sudah sesuai kebutuhan masing-masing. Wow. Berarti tiap hari itu ya maksudnya? Ada, kita tiap hari itu ada beberapa mesin hanya produksi itu aja. Makanya saya bisa mengcover mungkin bisa dibilang 80%. Gitu. Oke. Mungkin Surabaya pesan model ini. Ini paling best seller nih. Oke. Saya ini nggak perlu nunggu pesanan. Setiap hari kalau emang bisa sanggup kita kerjakan. Oke. Nah, Oke. Berarti gini Pak, biasanya kan kalau kita produksi itu ada dua. Setelah diproduksi langsung berangkat atau disimpan dulu untuk stok. kadang langsung berangkat, kadang habis disimpan. Untuk stok ya. Tapi simpen paling 2 hari nggak sampai hilang. Pertanyaan saya tuh 1000 itu sendiri langsung berangkat. Sebar ya. Ya kan? Nah, Kan paling rata-rata pemain besar itu sekali nyetok, kadang waiting list mereka pun mungkin ya dari Pekanbaru contohnya Oke. ya. Kadang 3 PO belum terkirim dia udah pesen lagi. Satu iya. pesen, 1 PO bisa 250. Kemarin ada yang 700, kadang-kadang hampir 1.500. Nah, paling kira-kira untuk ngakalinya. Misalnya ada 3 pemain besar nih. Yang tadinya harusnya 1 hari 1000, pemain besarnya 3 ini 1000, ada 3000. Nah, kira-kira ngakali gimana? Apa memang lembur Kalau gimana? bentuk 3.000 sih jarang sih. Satu orang 1.000 jarang. Jarang ya. Banyak loh 1000 itu ya. Iya. Banyak banget loh. Oke, berarti Ketika ada pesanan ribuan juga mereka pasti punya spare waktu. Pasti enggak langsung nge-push ke saya enggak. Oke. Kira-kira masih sempat nggak si Ali Crescendo ini untuk nyetok? Tahun depan bisa. Oke. Makanya kita lagi perbaikin SDM kita. Dari SDM mesin, anak-anak, sistem kita, prinsipal kita. Oke. Makanya per hari ini pun saya tetap masih belajar. Oke. Ya. Ya, kemarin saya ngelihat di media sosial, jadi Pak Ali lagi sedang apa ya, perbaikan SDM, edukasi, Ya. bikin motivasi teman-teman juga untuk tetap semangat. Nah, berarti kan memang yang dibutuhkan adalah internal dan eksternal, Iya. betul kan? Jadi kalau internal sendiri Pak Ali udah mulai menggulirkan bahwasannya kita harus begini, harus begitu, motivasi semua. Sistem dibuat untuk yang di dalam, ya kan? Kemudian pasti yang eksternal, yang di luar ya. Nah, untuk ini kira-kira nggak kepikiran nggak mau buat cabang atau titik atau apa gimana? Enggak, Pak. Enggak. Biar kita menjadi trendsetter seluruh Indonesia. Oke. Pernah beberapa kali mungkin contoh kota Jambi. Ayo Jambi ngambil si A umpamanya, tetap nggak bisa. Karena ini kan barang yang bisa diakses lewat mana aja. Oke. Iya. Gitu. Oke, nah kira-kira nih. Beda sama mesin yang harganya mungkin 200 juta, 300 juta. Oke. Ketika beda harga 10.000, mereka pasti ngakses ke Tokopedia. Gitu. Tempat lain. Berarti memang ada pilihan lain selain ke titik tadi ya? Bisa langsung ke Ali gitu mungkin ya? Selain itu juga harga kita kan kompetitif. Oke. Nggak harus segitu enggak. Oke. Tergantung jumlah juga. Tergantung kuantiti lah ya? Oke. Makanya dibilang plakat ini kan cuannya masih abu-abu. Makanya saya pun masih ada nilai tawar juga. Gitu. Oke, abu-abu teman-teman. Jadi memang kira-kira nih, kalau boleh sedikit gambar supaya teman-teman tahu juga. Kira-kira kalau misalnya saya kepengen mainan plakat, itu cuannya yang bisa diambil berapa persen ya Pak? Kalau untuk yang ada di pasaran itu semacam model ini aja ya. Ini. Ini kalau di pasar, jujur aja Mas Ade ini masih dapat 150%. Wow, Iya. oke. Ini dari saya nggak sampai 200. 180-an, sama cetak 230. Tapi Bang Ade jual berapa? Kira-kira di pasar berapa nih? Barang sebagus ini, semewah ini, lihat nih beningnya. 400-an mungkin? Bisa? Bisa lebih, bisa kurang dikit. Tergantung. Tergantung ya? Kapan, di mana, kepada siapa tingkat kesulitan. Itu intinya kalau mau jual plakat. Kapan? Buat besok beda dong sama seminggu lagi. Karena apa? Kebutuhan. Betul. Ya kapan? Besok. Kepada siapa? Ini kalau kita jual ke Pak RT sama ke Presiden, sama nggak? Beda pasti lah ya? Beda. Apalagi event-event internasional. Udah pasti punya
value yang berbeda. Betul. Tapi ya maaf, kalau kita jual kartu nama atau banner, per box per meter kira-kira sama nggak? Sama, bahkan lebih murah kali ya. Bahkan lebih murah, ditawar lagi. Ya. Betul. Inilah seninya kita berjualan sebuah produk yang ada seninya, karena seni itu nggak bisa dinilai dengan uang. Betul. Ya. Betul. Nah, untuk apa ya? Untuk penyeni lah, bagian orang apa? Ini bagian dari seni ya. Berarti Pak Ali kan bagian dari seni juga. Seni itu seni sentuhan nurani. Oh. Nah, itu dia kan. Oke. Jadi saya dibilang orang seniman. Jadi jadi seni itu kalau kita jabarkan luas Bang Andre. Betul. Nggak cukup bikin barang bagus, enggak. Ada pesan moral tersendiri dalam sebuah seni itu. Nah, itu teman-teman. Yang dikaitkan dengan bisnis. Ketika pelanggan saya udah nyaman dengan saya, kita nggak akan bicara uang. Oke. Iya. Kita bicara pelayanan dan pertemanan gitu. Betul. Sama seperti Pak Ade, Mas saya, mungkin di Surabaya, Pak di mana. Dan ketika barang itu rusak atau gimana atau salah cetak, saya nggak akan berpikir tentang modal. Saya berpikir tentang solusi. Oke. Solusinya apa buat anak-anakku? Diulang lagi, ayo. Walaupun saya rugi. Itu pesan moral sebuah seni. Nggak cukup cuma dibentuk aja. Oke. Kadang orang hebat bikin seni begini-gini, tapi masih mengesampingkan sebuah arti tanggung jawab. Oke. Nah, ini. Jadi ketika saya sering kali nemuin namanya pekerjaan ribuan ya, salah cetak, salah ukuran. Ketika yang salah pihak saya atau mereka, saya ambil tengah-tengah. Yang saya cari cuma satu, solusi. Nah, Oke, misalnya kayak saya kalau mungkin ada solusi untuk yang cetak itu bisa hilang nggak ya kira-kira? Bisa ya. Nah, oke, kita ngomongin di laser nih. Iya. Kan nggak mungkin di laser bisa hilang ya. Nah, kira-kira misalnya ada 50 yang salah. Itu jadi gimana? kita produksi langsung, di sana dibalikin. Tanpa perlu menunggu di sana dibalikin enggak. Langsung produksi, karena apa? Ini kebutuhannya udah tanggal. Oke. Gitu. Oke. Asal ada syaratnya ya. Iya. Syaratnya salahnya di mana dulu? Iya. Di kita apa di Kalau dari dia kita kadang bantu. Kalau dari kita ya kita ganti 100%. Wow. Ya. Ya itu pesan moral dari sebuah produk seni di situ. Nggak cuma dinilai dengan uang aja. Tanggung jawab moralnya juga ada. Oke, teman-teman. Iya. Nah, paling dari yang 12 mesin tadi, itu pernah dilihat nggak di Indonesia, maksudnya yang mesin yang unik-unik kayak gini nih? Yang tahunya kita kan secara manual ya dulu ya. Ya. Mesin itu sebetulnya banyak diumum, cuman saya berpikir dulu gimana membuat suatu produk itu lebih cepat dan lebih hasil lebih bagus. Saya akhirnya waktu itu malam-malam saya buka YouTube dari Australia, saya ketemu ini gimana kalau kita matanya kita ganti. Oke. Akhirnya saya punya temen, saya sharing, saya akhirnya video call sama orang China, sama teman kokok saya, sama saya. Kita bertiga, kita meeting online. Oke, kita tes berapa menit, kualitas kayak apa. Kalau satu bagus, saya mau 3 dites dulu 1. Kalau oke, saya ambil. Udah, saya ambil, ternyata bagus. Udah, akhirnya saya ambil sampai sekarang tuh 12 per hari ini. 12 mesin lah ya. 12 mesin. Itu intinya mesin banyak di umum sih, nggak jauh dari itu. Ya, yang paling agak mahal mesin milling. Kita pakai yang 1, 2 tuh Eropa. Oh, ada Eropa ya, juga? Namanya Hasu MC 350. Eropa ya? Ya. Itu buat yang belok-belok. Yang 3D juga. Yang susah-susah ya? Susah. Oke. Yang menuntut kedetailan. Oke. Gini Om Ali, sekarang kan zamannya teknologi nih, ya kan, sama informasi juga tersebar luas banget gitu loh. Jadi semua orang bisa mengakses gitu loh. Nah, kira-kira ada yang di luar sana yang pengen kayak Pak Ali nih, gitu. Nah, terus juga dia misalnya beli mesin sana, beli mesin sini, itu kira-kira dia bisa nggak kira-kira misalnya kayak berpikiran kayak Pak Ali ganti ini kira-kira? Di dunia ini segalanya nggak ada yang nggak mungkin. Barang kita dicontoh. Contoh hal kecil, mungkin barang saya kayak begini.
saya punya ide model kayak begini. Itu kadang-kadang nggak ada sebulan udah di tukang-tukang. Ya, tapi saya nggak bisa melarang. Tapi saya ambil sisi positifnya aja. Saya berbagi. Oke. Ya, itu aja. Kompetitor itu sesuatu hal yang nggak bisa kita hindari. Oke. Tapi kalau kita mau bijak, kompetitor itu jamu buat saya. No. Nah, Oke. iya. Nah, kira-kira Pak, kita nih malam-malam berpikir keras nih. Ntar dulu. Sebetulnya yang jadi kompetitor, musuh utama dalam bisnis, kalau kita mudah mencapai level tertentu ya, itu bukan kompetitor, diri kita sendiri. Oke. Karena dalam perusahaan skala industri kayak saya itu tantangan beratnya apa? Uang, waktu, manusia. Oke. Uang, waktu, manusia. SDM manusia ini yang paling susah. Karena mesin ini, produksi ini berkaitan dengan SDM. Oke. Nah, ini nggak gampang, Pak. Beda mah kita kerjaan 1.000, 2.000, 100 sebulan. Kita dituntut per hari 1.000, bayangin. Makanya di sini saya bisa dibilang perusahaan di sini itu seperti pesantren. Di sini saya digembleng. Oke. Jadi orang sabar belajar sampai sekarang. Jadi harus bijak gimana. Botol nggak boleh penuh ketika marah gimana. Oke. Kalau botol penuh marah itu emosi. Oke. Dampaknya apa? Di sini saya benar-benar ditempa jadi ya masih belajar lah. Suruh sabar, suruh ini. Oke. Berarti selain ini tempat mencari nafkah juga tempat ini ya. Oh, olah batin bisa dibilang di sini. Iya. Karena bersinggungan langsung dengan customer, dengan pekerjaan, dengan SDM yang maaf menengah ke bawah. Oke. Ya, dan kita dituntut perusahaan-perusahaan besar seluruh Indonesia. Betul. Dan saya pribadi, saya ya maaf gitu loh. Saya lahir dari orang bukan yang pendidikan tinggi, tapi saya dituntut harus belajar. Dan saya nggak pernah bosan untuk belajar sampai sekarang. Betul. Ya. Nah. Kalau perlu saya bagi ilmu itu malah. Nah, sekarang kan kita mau bedah dikit lagi nih dari sosoknya Om Ali ini. Kira-kira tadi kan ngomongin kan bahwasannya beliau ini dengan pendidikan yang ala kadar atau gimana? Saya sampai SMA dulu sempat mau dikuliahkan sama ibu angkat saya. Oke. Cuman jiwa saya memang jiwa pengusaha, Om. Mau cepet cari uang. Nah, akhirnya sekarang ketelur. Cuman kalau saya berpikir, coba saya dulu bisa begini tapi bisa kuliah. Oke. Kan bisa lebih cepat. Oke. Nah, tapi semua apa yang kita dapat itu udah kehendak Tuhan. Dan kita apa yang kita dapat sekarang kita syukurin dan kita enggak berhenti untuk terus belajar. Nah, itu deh. Nah, kira-kira Om Ali gini, dari yang Om Ali misalnya zaman dulu. Ngopi dulu. Oke. Minum dulu ya. Bismillah. Ngobrol enak banget kayaknya. Jadi Om Ali, dulu kan misalnya sosok Om Ali ini pendiam nih, misalnya. Iya. Pendiam, terus pemalu mungkin apa-apa. Iya. Nah sekarang ini bukan Ali yang dulu sekarang bro, ya kan? Masih sama, masih sederhana tapi punya temen yang luar biasa. Wah, smart. Nah kira-kira untuk pembenahan diri nih. Iya. Yang tadinya berteman dengan tanda kutip lah ya, yang orang itu aja dengan menengah ke bawah, misalnya lah kita ngobrol gitu aja. Nah sekarang ini dituntut untuk dengan orang-orang kelas atas. Iya. Nah untuk diri sendiri udah Pak Ali, bagaimana untuk nyampe supaya kayak ngobrol supaya nyambung? Iya. Kita Itu berpikir. sampai saat ini saya masih belajar. Oke. Pada dasarnya masa depan kita, pola pikir kita, karakter kita, kehidupan kita itu dibentuk dengan lingkungan. Oke. Nah, itu termasuk saya. Saya bisa dibilang dari kaki lima bisa ekspansi ke nasional apa? Karena saya ketemu Mas Ade, ketemu yang punya Riko, ketemu yang punya Epson, Monica Minuata, ketemu Pak Edi Kemas yang punya Prima Grafia. Dari mereka saya belajar. Walaupun tidak bicara secara langsung macam Pak Edi, dari situ saya terinspirasi. Oke. Nah, kira-kira untuk pemain pelakat kayak Om Ali nih, di Indonesia ada lah pasti ya? Banyak, Pak. Iya, banyak juga yang didikan saya juga, anak buah saya. Oke. Iya. Tapi kan ilmu itu kan kalau 100% kita kasih juga enggak mungkin semuanya, bisa.
Banyak yang saya pikirkan itu di luar belum terrealisasi. Oke. Nah, saya melangkahnya bukan per hari ini, saya pikirkan bukan kompetitor. 5 tahun lagi yang akan rame apa? Teknologinya, produknya, segi pemasarannya, gimana? Itu jadi tantangan saya, bukan kompetitor. Kompetitor mungkin 1%, saya cuma mengintip aja. Oke. Nah, saya fokus sama produk saya sendiri. Nah, Om Ali, kira-kira Om Ali yang berpikiran bahwasannya nanti si bahan ini atau si produk ini ku buat begini sesulit mungkin, sebagus mungkin, ya kan? Tahu-tahu di share lah ya ke orang-orang yang mau beli. Tahu-tahu 2 bulan kemudian kelihatan loh, kok ada yang bajak gini loh. Nah, itu perasaan gimana kira-kira? Dulu di awal-awal sempat kesel, tapi secara nggak langsung si A ini kan punya pelanggan. Dunia itu kan sempit. Oke. Semua bisa kita akses dengan teknologi. Ketika si A udah bikin menawarkan suatu produk, tapi ketika mengerjakan 1000, apakah bisa enggaknya? Dia akan cari sumber yang lain. Gitu. Jadi pola pikir, mesin, batin kita sama produk kita, kalau udah menyatu, itu seperti semut dengan gula. Oke. Akan mencari dengan sendirinya, dan saya nggak takut tuh di mana-mana. Justru sampai saat ini saya tuh diuntungkan oleh kompetitor-kompetitor. Oke. Ketika pasar udah mulai rame tingkat nasional dan produksi saya udah nggak mungkin manual, itu malah dibantu sama teman-teman yang manual juga. Tapi nanti saya kan nggak mungkin kalau ini manual terus. Gitu. Mau sampai kapan? Perusahaan sekelas manufaktur dituntut manual, nggak bisa. Oke. Akhirnya saya berpikir situ. Saya ambil mesin sampai per hari ini mesin produksi saja di luar laser 12, 17, 18 ada 16 mesin. Jatuhnya. Oke. Itu nggak tahu kapan nanti nambah terus. Belum nanti di gudang produksi juga ada. Oke. Ya. Jadi setelah saya mesin ini saya berpikirnya positif. Ternyata kompetitor itu menguntungkan saya. Mereka menguntungkan saya dalam arti apa? Memasarkan produk saya. Secara nggak langsung. Betul. Iya. Tapi saya udah beralih ke manufacturing. Oke. Itu Pak Ade. Oke. Jadi kalau kita secara bijak, kompetitor itu buat kita itu sebenarnya kalau yang udah dewasa dalam jiwa pengusaha, itu jamu buat saya. Oke. Kamu mau bikin sebagus apa? Seneng. Saya tiru, jangan kamu niru saya terus. Nah, iya kan? Tapi sejauh ini memang yang ditiru tuh Om Ali terus ya? Iya, kata-kata gitu. Iya. Tapi ilmu bisa tiru, anak buah bisa kita ambil, produk bisa kita tiru, cara pasaran bisa tiru. Tapi tindakan tidak sama. Oke. Iya. Oke. Nah, kira-kira gini, kalau di Surabaya tuh kan juga ada pemain plakat juga. Iya. Kira-kira misalnya ini aku harus bisa kayak Om Ali. Mungkin secara pengembangan bisnisnya, secara apa nih? Mungkin kalahnya di situ tadi ya, di mesin tadi ya. Iya. Ilmu bisa ditiru, produk bisa ditiru, pemasaran bisa ditiru, tapi tindakan orang itu udah beda. Itu ada kaitannya apa? Sabar, bijak, telaten, ulet, wah. Butuh lebih-lebih berarti ya? Iya. Jadi kalau pengusaha cabangnya banyak. Tapi kalau tukang masih level bawah, pola pikirnya tuyul. Oke. Selalu bicara tentang uang. Nah, orientasinya uang terus ya? Ya, makanya saya banyak belajar ke pengusaha-pengusaha, walaupun itu lewat podcast. Saya rutin seneng tuh dari Sandiaga Uno, Khairul Tanjung, Helmi Yahya, apalagi. Dari situ saya banyak terinspirasi saya itu. Oke. Jadi pengusaha itu levelnya Mbak, tingkatannya tinggi, ada tingkatannya. Oke. Nah, menurut Om Ali sendiri, Iya. Ini lama-lama kita nggak bicara produk ya. iya, akhirnya Filosofi nih ya. balik lagi ke ini. Ini kayaknya gini, teman-teman. Saya lihat nih, saya kan udah ketemu Pak Ali udah lama banget gitu ya.
Nah, makin hari makin maju gitu loh. Iya. Lama-lama lebih pinter Pak Ali pada saya nih sama luar biasa banget teman-teman. Jadi Enggak teman-teman juga kalau lah. berarti memang teman-teman Iya. Sembesait ini memang yang masih tidak tergantikan lah ya. Jadi ini Om Ade, pengusaha itu umur 40 umpamanya ya. Kedewasaannya, pola pikirnya, olah batinnya usianya 60. Kenapa? Makanannya setiap hari apa? Pekerjaan anak-anak ngatur SDM. Gitu. Oke. Tua di umur, tua di pemikiran, Oke. tapi muda di usia. Oke. Nah, Berarti usia masih kecil misalnya ya. Masih sedikit lah. saya 41. 41. Tapi pemikiran udah di 60. Ya, itu mau nggak mau memang makanan tiap hari. Oke. Jadi lebih bijaksana, lebih Iya. apa gitu ya. Iya, ya itu tadi. Di sini secara langsung itu pesantren saya. Gitu. Oke, mantap. Oke, Ya Pak Ali. bayangin Pak Ade, bayangin. Ngurus 40 orang dengan SDM yang berbeda. Kalau saya mau nggak bijak, saya bisa ambil uang pendidikan langsung. Oke. Tapi saya mencari ladang ilmu amal saya juga buat di sini. Gitu. Ayo anak-anak yang mau ikut dididik, ikutin loh. Zaman sudah berubah. Nah, Betul. Nah, yang tukang bangunan, yang tukang minum, banyak di sini. Tapi alhamdulillah mereka kesortir. Oke. Kita udah sampai SP1, SP2, SP3, ada yang sampai SP8 kadang malah. Oke. Tapi ya semakin kita ndak ikutin aturan SOP, kita kadang-kadang tersandra. Perasaan nggak enak, perasaan berdosa itu ada. Tapi itu harus kesampingkan. Toh di luar masih banyak yang butuh kita. Betul. Iya. Betul. Itu. Wow, gitu ya. Oke. Nah, Om Ali, kita balik ke tengah lagi nih. Apa nih? Produk. Oh iya, siap. Ya kan? Ini kalau dibedah Pak Alinya, itu udah 3 malam teman-teman. Itu nggak akan selesai. Beliau ini banyak banget makan asam garam tentang bisnisnya ini kan. Bayangin aja dari yang kecil di pojokan sana, di daerah Blok M dulu ya. Blok M, ya. Nah, sekarang sekarang, saya baru masuk ke sini, ngeri lah pokoknya. Oke, Om Ali, untuk produk sendiri, Iya, kira-kira itu hampir seluruh Indonesia udah make ya? udah. Dibantu sama teman-teman yang di Iya. cabang-cabang gitu ya? Nah, kira-kira daerah mana yang paling kuat di Pak Ali yang bisnisnya? Untuk Sumatera kita ndak menutup sebelah mata itu Pekanbaru. Kan baru paling kuat ya? Pekanbaru, Padang. Untuk Jawa, Jakarta, Jabodetabek udah pasti. Surabaya, Malang, Bali. Ya kota-kota besar lah. Kota-kota besar ya? Dan tapi kita punya segmen, semuanya ada apa yang ada di sini. Mulai kota besar, kota kecil kita ada, menengah ada. Jadi Bang Ade mau butuh plakat harga 35.000, kita ayo ada. Oke. Ya, mau 1 juta ada. Terus, Iya. oke. Gitu. Berarti memang lengkap banget ya? Lengkap di sini. Yang 136 Bahkan model tadi yang ya? belum punya mesin cetak pun bisa. Kita solusinya itu plakat jepit. Belakang jepit. Iya, jadi plakat dijepit di dalam, kita isi pakai kertas foto. Jadi itu memudahkan buat pemain-pemain painting yang di tingkat level kabupaten. Oke. Iya. Berarti Om Ali mikirin banget ya? Iya. Jadi mulai pemain gede Iya. harusnya dengan plakat yang ini. Iya, jadi bukan bicara kompetitor lagi, Oke. bicara solusi pasar. Gitu. Kok bisa jadi fokus gitu ya? Iya. Terkadang kita kalau bisa sih